Tes wawasan kebangsaan, soal nomor 1. Pada awal kemerdekaan, hak repudiasi diberlakukan bagi penduduk Indonesia keturunan A. Belanda, B. Jepang, C. Italia, D. Ghana, E. Brazil. Nah, ini termasuk soal sejarah. Jawabannya adalah B. Jepang. Kenapa? Karena hak repudiasi itu adalah hak untuk menolak kewarganegaraan. Nah, ini terjadi pada saat masa-masa berlakunya stelsel pasif. Jadi, beberapa warga negara ini nggak perlu melakukan suatu tindakan hukum. Mereka otomatis jadi warga negara. Nah, beberapa negara yang memiliki hak repudiasi ini ada Cina, Jepang, Korea, dan Saudi Arabia. Jadi, jawaban untuk soal nomor 1 adalah B. Jepang. Soal nomor 2, berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 telah disepakati bahwa A. Terdapat penambahan ayat, B. Terdapat pengurangan ayat, C. Tidak mengalami perubahan, D. Perubahan hanya pada ayat 1, dan E. Perubahan hanya pada ayat 2. Jawabannya adalah C. Tidak mengalami perubahan. Karena amandemen keempat itu kan amandemen terakhir. Nah, di situ pasal 29 itu tetap sama, tidak ada perubahan. Nah, perlu diketahui kalau pasal 29 ini adalah pasal tentang agama, yaitu pada bab 9 di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya C, tidak mengalami perubahan. Nomor 3, dalam suatu putusan hakim ada putusan yang dapat diganti atau subsider dengan putusan lain adalah A. Penjara dengan batas waktu, B. Ganti rugi, C. Denda, D. Penjara seumur hidup, E. Hukuman mati. Jawabannya adalah C. Denda. Subsider itu adalah pengganti apabila hukuman yang sebelumnya itu tidak dapat dilakukan atau tidak terjadi. Jadi contohnya hukuman kurungan itu diganti untuk hukuman denda. Jadi kalau misalnya nggak bisa bayar denda, ya diganti dengan hukuman kurungan. Nah, itu maksudnya dari subsider dengan putusan lain. Soal nomor 4, lembaga negara yang dihapuskan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Komisi Yudisial, B. DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, C. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, D. Mahkamah Agung, dan E. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Oke, di sini jawabannya adalah B. DPA. Nah, kenapa DPA? Karena setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, DPA itu dihapus karena tugas dan wewenangnya dianggap tidak sesuai dengan ketatanegaraan. Dan kita juga kayaknya asing banget ya sama DPA, karena juga DPA itu memang sempat ada, tapi sudah dihapuskan sekarang. Jadi jawabannya B, DPA. Soal nomor 5, diplomasi adalah salah satu praktek komunikasi di antara negara-negara di dunia dalam kaitannya dengan hubungan antar negara. Di bawah ini yang bukan perundingan yang dilakukan Indonesia pada masa mempertahankan kemerdekaan adalah A. Hoge Value, B. Malino, C. Helsinki, D. Linggarjati, dan E. Rumroyen. Jawabannya adalah C. Helsinki. Jadi Helsinki itu salah satu perundingan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam gerakan Aceh Merdeka. Jadi bukan perundingan yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi itu untuk tujuannya untuk mengakhiri konflik pada saat itu, pada tahun 2005. Jadi jawabannya C. Helsinki. Oke, kita masuk ke soal TU atau tes intelijensi umum. Jika QQTRSP adalah 225.341 dan GJIIKRKS adalah ADCCE3E4, maka QIIRKSPJ adalah
Sebenarnya ini kelihatannya susah ya, tapi sebenarnya sih nggak susah. Kita perhatiin aja. Kalau ada soal kayak gini, ini kan termasuk soal nalar juga. Jadi kita lihat di sini yang ditanyain itu kan Q besar, II kecil, RKSPJ huruf besar. Nah, di sini kita urutin dulu. QQ TRSP yang tadi itu kan adalah 225341. Kita cocokin urutannya. Jadi Q itu yang pertama itu urutannya sama dengan 2, Q yang kedua juga 2, T itu 5, dan seterusnya sampai P itu sama dengan 1. Nah, terus ada lagi nih pernyataan dari yang diketahuinya. Ada G, J, I kecil, karena itu nanti akan ngebantu banget pas kita ngejawab Q, I kecil. Kita butuh II-nya. II-nya itu apa? Nah, di sini II itu urutannya 3 dan 4. Itu sama dengan CC, kalau yang diketahuinya yaitu ADCC. Jadi, kita udah dapet nih QII berarti 2CC. 2CC, terus ada R besar itu ada di urutan ke 2, 3, 4, 5, di urutan ke-6 di pernyataan kedua, itu dia sama dengan angka 3, berarti setelah 2CC itu 3. Berarti kita udah nemu nih optionnya itu antara A, B, sama D. Nah, itu kan yang R-nya udah, K-nya itu udah pasti E ya, karena di option A, B, dan D itu setelah 3 itu E. 4, 1 juga sama. Nah, yang terakhir aja nih kita cari biar kita mempersingkat waktu. Yang terakhir itu kan J besar. J besar itu di urutan kedua, di pernyataan kedua. Jadi di situ dia sama dengan D, berarti yang belakangnya D. Berarti jawabannya 2CC, 3E, 41D. Jawabannya B. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 7. Ini nalar juga. Dita mempunyai seorang pacar, pacarnya itu bernama Joko. Ia belajar di luar negeri. Pertanyaannya di sini, jika ketiga kalimat ini disambung, bentuk yang paling baik adalah, jadi untuk menyambung kalimat biar efektif, itu kita gunakan seminimal mungkin pengulangan kata. Jadi kita manfaatkan kayak kata-kata penyambung kayak di, yang, atau ke, atau yang lain-lain. Pokoknya kita buat gimana bahasanya itu enak didengar tapi nggak belibet, nggak ribet, bahasanya singkat gitu. Jadi di sini kalau pacar Dita, ia bernama Joko, belajar di luar negeri. Yang A itu dia cuma manfaatin koma aja. Jadi di kalimat kedua juga ada pengulangan iya. Harusnya sih nggak perlu, kan di depannya udah ada pacar Dita. Jadi kita berusaha seminimal mungkin untuk pengulangan. Kan kalimat pertama udah ada pacar Dita, jadi kita nggak perlu lagi ngulang subjeknya, baik dengan namanya atau dengan kata pengganti, seperti iya gitu. Terus yang B ini hampir mirip dengan yang A, itu dia juga cuma memanfaatkan tanda koma, jadi kayak pacar Dita, belajar di luar negeri, bernama Joko. Kayak kurang pas gitu, pas di kalimat yang terakhir bernama Joko. Kurang tepat, jadi agak rancu. Yang bernama Joko ini bisa jadi nanti pacarnya Dita atau negerinya jadinya. Jadi kan pacar Dita belajar di luar negeri bernama Joko. Jadi kita kan rancu gitu pengertiannya. Jadi menurut aku sih kurang tidak yang paling baik sih. Terus yang C itu pacar Dita bernama Joko. Ia belajar di luar negeri. Nah, lagi-lagi dia ngulangin subjek yang di situ di kalimat kedua dia ada pakai kata iya lagi. Terus yang E, pacar Dita, Joko, belajar di luar negeri, terlalu singkat. Ini memang minimal banget penggunaan katanya, tapi kurang efektif sih kalau aku bilang, bukan bentuk yang paling baik. Nah, menurut aku yang paling baik itu yang D, yaitu pacar Dita yang bernama Joko belajar di luar negeri. Jadi satu kata aja, tapi 3 kata yang tadi itu digabungkan dengan cara yang efektif. Jadi jawabannya D. Soal nomor 8.
Nah, ini kita udah masuk ke soal lawan kata. Jadi nanti di TIU itu ada persamaan kata atau sinonim, ada lawan kata atau antonim. Nah, di sini soal antonim. Jadi di sini monoton. Nah, kalau misalnya monoton ini kan kita sering dengar ya, kok cara belajarnya monoton banget kayak gitu. Nah, berarti kan monoton itu kayak suatu yang terpaku dengan satu hal, tidak berubah-ubah, gitu-gitu aja. Nah, itu maksudnya dari monoton. Nah, menurut KBBI pun monoton itu adalah berulang-ulang, selalu sama. Jadi, itu-itu aja, tidak ada ragamnya. Nah, jadi yang paling tepat di sini jawabannya C, berubah-ubah. Nomor 9. Nah, ini soal tes logika. Jadi, kalau misalnya ada soal kayak gini, kita usahain buat nyambungin kata-kata yang muncul di soal. Misalnya gini nih, ada nastar, nanas. Nastar sama nanas apa hubungannya? Nah, nastar itu isinya nanas. Kalau yang kita tahu kan, nastar isinya nanas. Berarti kita cari kata-kata yang hubungannya sama. Kalau A, lontong isinya buras, kurang lah ya. Enggak sih. Terus hari raya isinya parcel, enggak juga. Kelapa isinya santan, enggak juga. Santan itu dibuat dari kelapa. Ketupat isinya opor, kurang tepat. Ketupat itu ya pasangannya sama opor. Nah, di sini yang tepat menurut aku sih B, buku ilmu. Jadi buku itu isinya ilmu. Sama artinya dengan nastar isinya nanas. Nah, nomor 10, era teknologi digital membuat sejumlah pengojek konvensional beralih menggunakan gadget jenis ponsel pintar. Sejak bergabung dengan aplikasi layanan ojek online, Sopian mengaku harus belajar menggunakan smartphone secara otodidak. Ponsel sebelumnya miliknya hanya bisa untuk menelpon dan SMS. Kalau sebelumnya kan cukup untuk telepon atau SMS aja cukup. Itu pun khusus langganan aja. Kalau sekarang semua bisa kita akses, curhat Sopian. Makna kata pengojek yang dicetak tebal pada paragraf di atas adalah A. Pelanggan ojek, B. Tukang ojek, C. Penyedia layanan ojek aplikasi, D. Penumpang ojek aplikasi, E. Seseorang yang berafiliasi dengan perusahaan ojek. Oke, kalau ada soal kayak gini kan kita bisa nalar ya. Kalau misalnya pengojek yang dimaksud di sini itu adalah tukang ojek gitu. Kita lihat kata-katanya di sini kan era teknologi digital membuat sejumlah pengojek, berarti kan beberapa tukang ojek maksudnya. Jadi jawabannya B, tukang ojek. Masuk ke soal tes karakteristik pribadi. Nah, di sini kan soal yang sebenarnya semuanya ada nilainya, cuman nilainya beda-beda. Dari mulai 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita biar nilai maksimal, kita usahain kita cari yang nilainya 5. Caranya gimana? Kita cari yang jawabannya paling benar, paling bagus menurut kita, tapi yang masih masuk akal gitu. Kalau misalnya terbaik menurut kita, tapi nggak masuk akal, itu nggak tinggi nilainya. Di karakteristik pribadi itu kayak gitu prinsipnya. Kayak soal nomor 11. Menurut saya, untuk meraih kesuksesan, salah satu caranya adalah dengan bekerja. Oleh karena itu, saya akan A. Bekerja keras, B. Bekerja dengan disiplin dan berusaha yang terbaik, C. Selalu lembur untuk menyelesaikan pekerjaan, D. Mengatasi semua orang yang menghalangi upaya saya, E. Bekerja tanpa istirahat. Kalau kita mau ibaratnya kayak yang maksimal banget menurut kita ya, kerja tanpa lelah, kerja tanpa berhenti, itu pasti kita mikirnya, kita jawabnya yang A atau enggak E. Padahal sih sebenarnya kita nggak perlu bekerja keras atau apalagi bekerja tanpa istirahat, atau yang C, selalu lembur untuk menyelesaikan pekerjaan. Kita nggak perlu terlalu berlebihan. Jadi sesuai dengan batas wajar aja gitu. Kalau yang A itu bekerja keras kan masih belum jelas. Maksudnya bekerja keras di sini tuh bekerja keras seperti apa gitu, masih rancu banget. Nah, kalau menurut aku sih A itu enggak. Terus kalau C itu selalu lembur untuk menyelesaikan pekerjaan.
Nah, kalau memang ia bisa dikerjakan tanpa harus lembur atau tepat waktu, kan bisa gitu. Jadi nggak mesti harus selalu lembur sih untuk meraih kesuksesan. Terus yang D, mengatasi semua orang yang menghalangi upaya saya. Beberapa kendala dalam meraih kesuksesan itu nggak harus orang lain gitu yang menghalangi kita, tapi bisa jadi dari kita sendiri yang belum disiplin atau belum berusaha yang terbaik. Jadi menurut aku yang D ini enggak sih. Terus yang E itu bekerja tanpa istirahat. Nah, ini lebih nggak masuk akal banget sih. Gimana ceritanya kalau kita bekerja tanpa istirahat? Nggak, menurut aku sih bukan itu kunci untuk meraih kesuksesan. Jadi, menurut aku sih jawabannya B, bekerja dengan disiplin dan berusaha yang terbaik. Lanjut soal nomor 12. Ketika menjadi ASN, Anda dituntut untuk kreatif dan inovatif. Maka yang Anda lakukan adalah A, mengikuti orang lain, B, rajin membaca, C, berani mengambil resiko, D, bereksperimen, E, diam. Kalau menurut aku sih A itu kurang tepat karena kalau kita kreatif dan inovatif itu kita tidak harus mengikuti orang lain. Jadi kita harus punya kreativitas sendiri gitu. Kalau B, rajin membaca, bisa jadi, cuman mungkin ini bukan jawaban yang terbaik ya, karena rajin membaca ini ya membaca apa gitu. Sedangkan di sini kan konteksnya itu dituntut untuk kreatif dan inovatif. Terus di sini yang C, berani mengambil resiko. Nah, sebenarnya sih kalau berani mengambil resiko ini kurang tepat karena dalam prinsip kita menjadi ASN itu kita nggak bisa semena-mena melakukan sesuatu dengan alasan berani mengambil resiko, karena kan kita itu di sebuah instansi itu bekerja di bawah naungan pemerintah. Jadi otomatis sebelum kita melakukan sesuatu kita harus menimbang dulu baik buruknya. Jadi kalau terlalu berani mengambil resiko itu kurang tepat kalau menurut aku. Terus yang D, bereksperimen, bisa jadi karena di sini kan kita dituntut untuk kreatif gitu dan inovatif, mencoba suatu hal yang baru gitu. Terus yang E, kalau menurut aku memang bukan sih, karena diam itu kalau menurut aku pasif, jadi bukan tindakan yang menunjukkan kita kreatif dan inovatif. Jadi menurut aku jawabannya D, bereksperimen. Karena tujuan soal ini adalah melihat gimana tanggung jawab kita dalam mengemban tugas sebagai ASN. Nomor 13. Saat Anda sedang di pusat perbelanjaan, Anda bertemu dengan rekan kerja yang Anda lupa namanya. Sikap Anda adalah A, diam saja, B, tersenyum, C, menghindar, D, tidak menyapa karena Anda tidak kenal, E, menyapanya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan nyata kan pasti kita mikirnya ya udah diem aja gitu daripada kita manggil tapi salah panggil nama gitu. Nah, tapi kalau di soal TKP ini kita juga diuji untuk gimana caranya kita menilai kondisi dan kepedulian kita terhadap rekan kita sendiri, rekan kerja. Kan di sini kan konteksnya kita ketemu sama rekan kerja kita, tapi kita lupa namanya. Nah, sikap kita tuh harus gimana? Kalau diem aja kayaknya kurang tepat. Terus kalau tersenyum tapi nggak ngapa-ngapain kayaknya aneh. Terus kalau menghindar itu lebih nggak cocok lagi. Terus yang D, tidak menyapa karena Anda tidak kenal, padahal tadi deket soalnya dibilang kalau kita ketemu dengan rekan kerja tapi kita lupa namanya, bukan kita tidak kenal. Nah, kemudian yang E itu menyapanya terlebih dahulu. Nah, yang terbaik, jawaban terbaik menurut aku sih yang E, menyapanya terlebih dahulu. Oke, soal nomor 14. Jika rekan kerja Anda tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, maka yang akan Anda lakukan adalah A, memberi arahan sesuai kemampuan Anda, B, mengambil alih tugasnya, C, melaporkan kepada atasan, D, memberi bantuan, E, tidak mau ikut campur. Nah, ini kayaknya kalau yang A itu bisa jadi sih kayak mengecohkan kita ya antara A sama D. Kalau B sih kayaknya enggak, karena mengambil alih tugasnya itu seolah-olah kayak kita bertindak semau kita gitu. Ya ngapain juga kita ngambil alih tugas orang lain gitu, sedangkan dalam pekerjaan itu kan udah ada porsinya masing-masing. Terus yang C itu melaporkan kepada atasan. Nah, ini kurang baik sih, karena
apapun kesalahan yang dilakukan oleh rekan kerja itu bukan hak kita untuk melaporkan hal tersebut kepada atasan. Jadi ya kita cukup kalau bisa menegur ya menegur kalau dia salah, tapi kita nggak perlu melaporkan. Kalau dia nggak menyelesaikan pekerjaan ya udah, kita lakukan apa yang kita bisa tanpa harus seolah-olah seperti pengadu atau provokator gitu. Terus yang tidak mau ikut campur, nah ini lebih apatis lagi sih. Jadi dalam soal TKP itu kita nggak boleh apatis, tapi kita nggak boleh terlalu lebay juga peduli sama sesuatu gitu. Jadi jawaban yang menurut aku tepat itu D, memberi bantuan. Karena di sini tujuannya itu gimana ngelihat sikap kamu dalam hal saling peduli dan saling membantu antar rekan kerja. Soal nomor 15, yang Anda pertimbangkan ketika memilih bank tempat Anda menabung adalah A. Aman, B. Karyawannya ramah, C. Bunga, D. Hadiah, E. Dekat dengan tempat tinggal. Nah ini sebenarnya kan ini lebih ke gimana kita itu memilih sesuatu yang untuk kita percayakan gitu, karena kan memilih bank untuk tempat kita menabung itu bukan hal yang sepele gitu, karena kita percayakan uang kita di situ gitu. Nah gimana pola pikir kita memilih bank yang menurut kita bisa kita percayakan, kira-kira apa aja gitu yang jadi pertimbangan kita. Nah di sini kan kalau menurut aku sih B, karyawannya ramah itu enggak, buat apa juga kalau misalnya karyawannya ramah tapi kalau banknya itu enggak aman, percuma kan. Nah kalau yang C, bunga, enggak juga, karena bunga itu sebenarnya sih bukan tujuan kita untuk menabung gitu. Tujuan kita menabung ya supaya uang yang kita pegang atau uang yang kita punya itu aman. Nah jadi kalau bunga, hadiah, atau apalagi dekat dengan tempat tinggal itu bukan jawaban yang maksimal sih. Kalau menurut aku yang terbaik itu ya A jawabannya, yaitu aman.